wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, angkat tangannya, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah keadaan anak-anak ibu baik-baik saja. Jangan lupa tetap minum air putih yang banyak, olahraga secukupnya, dan istirahat yang cukup agar anak-anak ibu tetap sehat dan bugar. Sekarang coba anak-anak ibu lihat di grup WA-nya. Di situ ibu sudah mengirimkan link, jadi anak-anak ibu klik linknya seperti di samping ini, klik linknya, nanti akan muncul tampilan seperti di samping ini. Lalu anak-anak ibu isi nama, kemudian klik kirim. Bisa kan anak-anak ibu? Oke, ibu tunggu absensinya sampai jam 5 sore ya anak-anak ibu. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu tahu materi kita hari ini apa? Iya, benar sekali. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang akhlak tercela, berkata kasar, dan bohong. Materi kita apa anak-anak ibu? 100 untuk anak-anak ibu. Tujuan pembelajaran kita, 1. Siswa dapat menjelaskan akhlak tercela berkata kasar dan cara menghindarinya. 2. Siswa mampu menjelaskan akhlak tercela bohong dan cara menghindarinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran ya anak-anak ibu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Ya, benar sekali, 100 untuk anak-anak ibu. Jadi, akhlak tercela adalah perilaku buruk yang dapat mencelakai dan membinasakan diri kita sendiri. Sekarang, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping ibu ini. Di sini ada 2 gambar ya anak-anak ibu. Coba anak-anak ibu perhatikan dan pahami gambar tersebut. Bagaimana anak-anak ibu? Ayo, apa maksud dari gambar itu? Iya, benar sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar dari akhlak tercela, yaitu berkata kasar dan bohong. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Oke, sekarang silakan anak-anak ibu mencari tahu apa yang dimaksud dengan akhlak tercela berkata kasar dan bagaimana cara menghindarinya. Dan akhlak tercela, bohong, dan bagaimana cara menghindarinya. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak ibu. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai? Bagus. Oke, sekarang kalau sudah selesai, silahkan anak-anak ibu buka WA group, kemudian klik voice note-nya yang ada gambar mic-nya ini anak-anak ibu, tahan dan sebutkan apa saja yang telah anak-anak ibu temukan dari pencarian tadi. Setelah itu, lepaskan dan VN-nya akan otomatis terkirim. Ibu tunggu sampai jam 9. Jangan terlambat ya anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu sudah mengirim VN-nya di grup, sekarang ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu. Kira-kira setelah anak ibu mencari tahu tentang 2 akhlak tercela tadi, kira-kira apa ya contohnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu akhlak tercela berkata kasar. Apa contohnya anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Oke, sekarang yang kedua ya anak-anak ibu, akhlak tercela bohong. Apa contohnya anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Jawaban anak-anak ibu benar ya. Ayo tepuk tangan. Yeay. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini.
Yang pertama yaitu akhlak tercela berkata kasar. Coba anak-anak ibu perhatikan ayat yang ada di samping ibu ini. Sudah terlihat anak-anak ibu? Di sini adalah Quran surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo anak-anak ibu ikuti setelah ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi anak-anak ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Bagus sekali. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran surah Al-Humazah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala melarang orang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata yang kotor atau keji dan berkata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Muslim yang baik tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Contohnya, 1. Memanggil orang lain dengan berteriak. Itu tidak boleh ya anak-anak ibu. Ketika anak-anak ibu memanggil orang lain, panggillah dengan lemah lembut, jangan berteriak. Yang kedua, menyebut nama orang lain dengan menggunakan nama hewan atau hal-hal yang menjijikkan. Ini juga tidak boleh ya anak-anak ibu. Ketika anak-anak ibu ingin memanggil temannya atau orang lain, panggillah dengan kata-kata yang baik. Karena apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Mencela, menghina, melaknat, atau menyumpahi orang lain. Hal ini juga tidak diperbolehkan ya anak-anak ibu. Membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Ingat hadis Rasulullah tadi, ketika kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bagus. Yang kedua, akhlak tercela bohong. Coba anak-anak ibu perhatikan ayat di samping ibu ini. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ayo ikuti setelah ibu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sekali lagi anak-anak ibu, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang pendusta dan sangat ingkar. Quran surah Al-Zumar ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan bahwa perbuatan dusta atau ingkar ini dapat membawa kita ke perbuatan durhaka. Ketika sekali saja kita berbohong, maka kita akan seterusnya berbohong. Dan hal ini tidak diperbolehkan ya anak-anak ibu. Ucapkanlah kata-kata yang jujur walaupun menyakitkan. Sebab kejujuran adalah perbuatan baik dan perbuatan baik ini akan membawa kita ke surga. Anak-anak ibu pasti ingin masuk surga kan? Iya, itu adalah tujuan terakhir kita ya anak-anak ibu. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus menghindari akhlak-akhlak tercela ini dan memperbanyak berbuat baik. Cara menghindari akhlak tercela bohong. Yang pertama, selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Cara menghindari berkata bohong. 1. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Dengan begitu, kita akan menjaga kata-kata kita karena kita merasa Allah mengawasi kita.
baik setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Yang kedua, membiasakan bersikap jujur. Walaupun jujur itu menyakitkan, tapi anak-anak ibu harus tetap jujur. Yang ketiga, tidak menceritakan setiap apa yang didengar. Jadi ketika ada temannya berbicara keburukan teman yang lain, maka cukup sampai anak-anak ibu. Jangan anak-anak ibu sampaikan kepada teman yang lainnya. Oke anak-anak ibu. Yang keempat yaitu bergaul dengan orang-orang yang jujur. Anak-anak ibu pernah dengar kata pepatah seperti ini tidak? Jika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan kecipratan wanginya. Tetapi jika kita berteman dengan ahli besi, maka kita akan kecipratan bau dari besi yang dibakar tersebut. Jadi maksudnya ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang-orang yang suka berbohong dan sering melakukan akhlak tercela, maka kita pun lambat laun akan terpengaruh mengikuti cara mereka. Paham anak-anak ibu? Bagus. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini, berkata kasar dan bohong termasuk ke dalam akhlak tercela, yaitu akhlak buruk yang dapat mencelakai kita dan harus kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tes tertulis. Silahkan anak-anak ibu buka WA-nya. Di situ sudah ibu kirimkan soal yang harus anak-anak ibu kerjakan. Batas pengumpulannya sampai jam 5 sore hari ini. Selamat bekerja anak-anak ibu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu mengulangi materi ini di rumah agar ketika dilaksanakan ulangan tengah semester, anak-anak ibu bisa mudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan ya anak-anak ibu.